Saya akan mengajak Anda untuk ke ibu kota Jakarta, di mana salah satu proyek infrastruktur prioritas yang tengah dibangun di Jakarta adalah pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT. MRT memang menjadi salah satu formula yang dipercaya bisa mengurai kemacetan di ibu kota dan menghilangkan kerugian materi yang cukup besar per tahunnya akibat kemacetan sehari-hari yang kita alami. Nantinya warga ibu kota Jakarta akan menggunakan kereta rel listrik yang bebas polusi seperti yang ada di samping saya ini. Keren kan? Ini kurang lebih gambaran bagaimana Mass Rapid Transit nanti bisa kita nikmati di ibu kota Jakarta. Tapi banyak yang bertanya-tanya, kapan Mass Rapid Transit yang canggih ini bisa kita nikmati untuk mengurai kemacetan di ibu kota? Saat ini tengah dilakukan pembangunan MRT koridor selatan utara yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan panjang 15,7 km yang terbagi atas dua buah konstruksi, yaitu konstruksi struktur layang atau elevated yang terbentang dari Lebak Bulus hingga Sisinga Mangaraja dengan 7 buah stasiun layang. Sisanya memakai konstruksi bawah tanah dengan 6 stasiun bawah tanah yang tersebar. Sementara itu tahap kedua, koridor selatan utara akan menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia dengan Kampung Bandan di Jakarta Utara dengan panjang 8,1 km dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020 mendatang. Jadi Anda harus cukup bersabar untuk bisa menikmati koridor lengkap dari selatan ke utara. Dan sekarang kita akan lihat ini bagaimana ilustrasi konstruksi bawah tanah yang dibangun menggunakan teknologi yang canggih. TBM atau Tunnel Boring Machine seperti yang Anda bisa lihat di bawah saya ini. Proses konstruksi bawah tanah ini memang membentang sepanjang 6 km dari kawasan Senayan di Jakarta hingga Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat, di mana terdapat 6 buah stasiun yang dilewati. 6 buah stasiun bawah tanah tentunya untuk semakin mudah membuat Anda bisa naik transportasi publik. Dan nantinya akan ada beberapa gedung perkantoran yang ada di kawasan bisnis seperti Sudirman dan Tamrin akan memiliki jalur interkoneksi dengan stasiun bawah tanah ini sehingga memudahkan Anda untuk bisa menaiki Mass Rapid Transit langsung dari bawah kantor Anda. Jadi tidak perlu jalan lebih jauh lagi. Pembangunan dan pembenahan jalur transportasi ibu kota memang terus dilakukan untuk mempermudah mobilitas kita sebagai warga ibu kota. Kita akan lihat saja bagaimana jalur transportasi publik apa saja yang melintas di ibu kota dan juga kota-kota penyangga di sekitar Jakarta. Yang pertama, ada bus Transjakarta yang saat ini sudah memiliki 17 rute yang menghubungkan banyak sekali wilayah di ibu kota Jakarta, baik langsung ataupun feeder dengan stasiun KRL. Yang kedua, ada jalur komuter lain. Tentu saja jalur kereta ini akan menghubungi beberapa wilayah penyangga di Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok, Serpong, dan Tangerang. Yang ketiga, MRT yang saat ini masih dalam pengerjaan, yaitu masih dalam tahap pembangunan di koridor selatan utara dari Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia. Tapi Anda harus sabar karena nantinya akan dilanjutkan dengan koridor timur menuju koridor barat. Jalur LRT atau Light Rail Transit yang memiliki rute Cibubur, Cawang, Grogol dan juga Bekasi, Cawang juga tengah dibangun dan bisa memanjakan kita dengan beragam transportasi publik yang bisa menjadi pilihan dan saling terkoneksi. Tapi kalau kita bicara integrasi atau konektivitas, sayangnya hingga saat ini baru ada 4 stasiun KRL yang terintegrasi langsung dengan bus Transjakarta. Jadi kalau kita bicara konektivitas atau integrasi itu masih cukup jauh panggang dari api. Kita akan kembali bicara mengenai interkoneksi transportasi ibu kota Jakarta di masa depan. Nantinya setelah tahap pertama selatan dan utara selesai dikerjakan, ada MRT koridor kedua yang membentang dari wilayah timur ke barat yang juga akan dibangun. Dan hingga saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Apalagi jika ditambah nanti ada pembangunan kereta bandara di kawasan Jakarta Barat. Dan nantinya masyarakat tentunya pasti akan lebih mudah mengakses objek-objek vital seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Nantinya atau intinya semua nantinya terkoneksi dan bebas hambatan yang berarti. Kalau bicara filosofinya ini ya, dalam ekonomi jalur transportasi itu seperti layaknya sebuah aliran darah. Semakin lancar dan tanpa hambatan aliran darah, maka pergerakan barang, distribusi manusia yang bisa menunjang perekonomian akan semakin cepat dan semakin
efisien. Itu tadi bagaimana gambaran transportasi publik di ibu kota Jakarta setelah melewati 71 tahun Indonesia merdeka.